Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ignatius Irfan Perdana Kusuma dengan NIM 1020424000126 dari kelas SI 2404. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan data mining. Jadi yang pertama kita udah dikasih datasetnya. Ini saya udah masukin datasetnya ke Google Colab. Ini untuk codingan input datasetnya. Selanjutnya kita masuk di nomor 2 ya. Nomor 2 jelaskan perbedaan linear regression. Jadi perbedaannya adalah linear regression adalah supervised learning, artinya model belajar dari data yang sudah punya label atau jawaban. Dalam kasus ini kita udah tahu profitnya dan berapa transaksinya. Jadi ini kita akan memprediksi profit berdasarkan fitur quantity dan diskonnya. Kalau K-means clustering itu unsupervised learning. Dia tidak memberikan label apapun. Dia cuma ngasih pola di data untuk pengumpulan transaksi yang mirip ke dalam satu cluster. Jadi kita nggak tahu itu jawabannya benar atau enggak. Kita langsung masuk ke nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Jadi ini saya udah nyoba tadi berhasil. Untuk X ini kita pisahin dulu nih fitur X buat targetnya, buat apa tadi namanya, regression, dan Y itu untuk diprediksi. Mesti kita diminta untuk men-split datanya. Split datanya mana tadi? Proporsi 80 untuk training dan data testingnya 20%. Ini juga udah ini tesnya 0,2 atau 20% dari 42. Ini kenapa saya pakai random set itu supaya hasilnya konsisten. Sekarang ini udah berhasil. Lanjut ke nomor 4. Ini sebenarnya saya udah nulis juga ya, kan model linear regression. Nah ini untuk buat model linear regressionnya. Untuk melatihnya saya taruh di model fit. Untuk melakukan prediksinya di belum terus. Ini untuk prediksinya. Ya, saran, oke berhasil. Lanjut. Nomor 5. Apa yang harusnya bisa dari model ini? Ke model dilatih lalu dianalisis. Saya diminta untuk koefisien dan intercept.
Koefisien ini ngaruh nggak ke fitur, buat nunjukin ngaruh nggak ke fitur, sedang buat kalau intercept ini nilai awal saat fiturnya 0, semuanya 0. Nah, nomor 6, jelaskan apa itu measure error dan R square dari model regresi. Sebentar. Jadi MSR atau mean square error nih buat ngetes errornya. Kalau errornya kecil berarti makin bagus. Nah, ini kalau R2 atau R square buat ngasih lihat modelnya baik, menjelaskan datanya. Lanjut ke nomor 7. Error bentar ya. Berarti errornya karena emailnya salah nulis, harusnya M nya gede. Ini udah fix, udah benar. Kita bisa lanjut. 8 mungkin ada 9 sekarang. Ini untuk mengkelompokkan 3 cluster. Lanjut kita ke ini ya, album method. Lanjut.
Ini kita coba pakai elbow method buat tentuin jumlah clusternya dari grafiknya. Lanjut kita akan menghitung Silhouette score dari K-mean clustering. Silhouette score nilainya adalah 0,7. Ini mendekati 1, jadi clusternya cukup baik. Kita lanjut sama pada Discrepan Index. Jadi adjusted apa tadi, adjusted run index ini dipakai untuk bandingin hasil clustering dengan label asli. Adjusted run score ini udah benar sih tadi. Kita ganti aja namanya pakai ini Ari. Ini udah saya fix, udah ada ini, ada box. Kita coba run. Error bisa itu berarti label nggak ada ini error karena tadi labelnya belum ada belum terdefinisi, jadi kita udah fix nih adjusted run indexnya udah temu, hasilnya 0,0695. Jadi karena nilainya mendekati 1, jadi ini nggak berhasil, KMS-nya tidak berhasil untuk ngelompokin data sesuai pola profit positif dan negatif ya. Jadi ini cluster yang terbentuk ngaruh ke nilai sales, bukan bentuk profit. Kita lanjut 11 kita sebuah model.
overlifting dan underlifting sangat tinggi. Ada training. Jadi underlifting bisa terjadi karena model terlalu sederhana sehingga dia nggak bisa nangkep pola dalam datanya. Biasanya sih hasilnya bisa error tinggi di data training ataupun testingnya. Lanjut adalah, nah kalau overfitting itu kebalikannya, model terlalu kompleks sehingga jadi susah buat menghafal ya data training. Performa di data training jadi sangat bagus, tapi di data testingnya jelek karena modelnya tidak bisa menggeneralisasi ke data baru. Jadi solusinya kalau underlifting, tambah fitur relevan atau gunakan model lebih kompleks. Kalau overfitting, pakai regulasi atau cross validation dan perbanyak data training. Mungkin sekian uh, tugas pendahuluan data mining di materi linear regression dan payment clustering pada dataset profit tadi ya, profit itu superstore sale. Mungkin sekian tugas saya izin pamit, terima kasih.